there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini. Baik, pada video kali ini kita akan belajar kaitannya dengan mata pelajaran teknik pemesinan bubut dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9, menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut dan menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Baiklah, sebelum ke materi pokok, mari kita review dulu kaitannya dengan proses pembubutan itu sendiri. Jadi, pembubutan ini didefinisikan sebagai proses pemesinan di mana gerakan pemotongannya secara kontinu yang melingkar. Pembubutan ini tentunya dilakukan dengan mesin bubut atau bisa juga disebut dengan lathe, yang mana merupakan salah satu metal cutting mesin dengan gerak utama berputar. Benda kerja dicekam dan berputar pada sumbunya. Sedangkan alat potong atau cutting tool bergerak memotong sepanjang benda kerja sehingga akan terbentuk geram. Nah, sedangkan untuk material yang biasa digunakan atau dibubut antara lain berupa logam, kayu, dan plastik. Proses pembubutan ini juga kita kenal dengan turning ya. Baik, kita langsung masuk ke topik utama. Yang pertama, kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada mesin bubut ya, pemesinan bubut yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membubut lurus. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membubut lurus. Yang pertama, pembubutan memanjang atau sejajar dengan benda kerja. Ini untuk mendapatkan ukuran diameter benda kerja yang dikehendaki. Kedua, pembubutan permukaan rata atau facing, yaitu meratakan permukaan pada bidang diameter benda kerja untuk menghasilkan pembubutan permukaan datar pada benda kerja. Oke, yang kedua, membubut eksentris. Eksentris ini atau eksentrik ya, merupakan sebuah poros yang mempunyai kedudukan senter atau garis di tengah diameter yang berbeda posisi atau tergeser. Pada pembubutan ini dapat dilakukan dengan cara menggeser posisi pencekaman benda kerja sejauh ukuran yang diminta dengan alat cekam atau forjau cak ya, independen, atau juga bisa dengan metode penjepitan between center dengan catatan lubang center sudah dibuat eksentrik. Kemudian yang ketiga, membubut alur ya. Membubut alur atau membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu. Digunakan pahat bubut pengalur. Pembubutan alur ini bertujuan untuk membuat pembebas pada proses penguliran atau juga untuk pemasangan snap ring. Pembubutan alur dapat dilakukan pada diameter luar dan dalam. Oke, yang keempat, mengebor. Pembubutan ini digunakan untuk pembuatan lubang pada benda kerja. Mata bor dipasang pada dudukan yang tersedia pada senter kepala lepas dan digerakkan maju. Langkah pemakanan sama dengan kedalaman lubang ya. Ini menggunakan roda pemutar eretan yang ada pada senter kepala lepas. Yang kelima, mengkartel, knurling ya.
Kartel atau knurling merupakan proses membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar tidak licin. Nah, pengkartelan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa roda kartel yang berukuran standar. Yang keenam, membubut tirus ya. Pembubutan ini menghasilkan pembubutan poros tirus dengan sudut kemiringan tertentu. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk membubut tirus. Yang pertama, dengan menggeser posisi kepala lepas ke arah melintang. Dan yang kedua, menggeser sekian derajat eretan atas. Yang ketiga, memasang taper attachment. Yang ketujuh, membubut ulir merupakan suatu garis atau alur ataupun profil yang dibuat melingkar pada suatu poros dengan ukuran tertentu. Oke, kemudian untuk kompetensi dasar 4.9 ini yang mana menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Nah, pada kali ini kita bahas pembubutan tirus dengan cara menggunakan atau menggeser ya, pergeseran eretan atas. Ya oke, pembubutan tirus dengan pergeseran eretan atas ini dapat dilakukan dengan mengatur ataupun menggeser eretan atas sesuai dengan besaran derajat yang kita kehendaki. Dalam hal ini, pergeseran eretan atas dari posisi sejajar dengan senter mesin ini kita geser atau kita putar sebesar sudut yang dikehendaki. Pembubutan tirus ini dengan cara ini ya hanya terbatas pada panjang titik tertentu atau relatif pendek seperti itu. Sebabnya apa? Sebab ini tergantung pada besar kecilnya eretan atas yang dapat digeserkan. Nah, untuk kelebihan pembubutan tirus dengan cara ini dapat dilakukan pembuatan tirus dalam dan luar. Juga bentuk-bentuk tirus yang besar. Nah, sedangkan untuk kekurangannya tidak dapat dikerjakan secara otomatis. Jadi, selalu dilakukan dengan tangan atau proses manual seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Berikut akan ditampilkan salah satu video yang dapat memperjelas mengenai proses pembubutan tirus. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini merupakan salah satu contoh video proses pembubutan tirus dengan pergeseran eretan atas ya, menggeser eretan atas. Ini terlebih dahulu kita atur atau geser eretan atas sesuai dengan besaran derajat yang kita kehendaki. Seperti itu.